Kenapa ya kok diri kita bisa disakitin kayak gini? Ini loh jawabannya sekaligus solusi yang logis. Kita bahas yuk. Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sobat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Entah kenapa, memang dunia itu terkadang secara jujur suka aneh ya buat kita. Coba aja lihat diri kita deh, lihat diri kamu. Kita ini udah jadi orang baik, betul? Kita sudah menjadi seperti apa yang orang-orang lain mungkin mau dari kita. Tapi entah kenapa, kok malah kita yang lagi-lagi dijahatin sama orang lain. Sehingga mohon maaf nih, sepertinya secara jujur muncul pertanyaan dalam benak diri kita, dalam benak kamu ya. Salah saya apa sih? Apakah ini adalah hukum karma dari perbuatan buruk saya di masa lalu atau di masa lampau? Nah, izinkan saya sebagai sahabat kamu untuk memberikan jawaban sekaligus solusi secara logis ya. Tenang aja, saya pernah di posisi kamu kok. Dan saya paham banget, gak enaknya itu rasa ketika kita disakitin orang, padahal niat kita udah jadi orang baik ya. Sabar. Kita bahas secara tuntas, sekaligus saya kasih solusinya, seperti biasa. Oke, kita mulai. Begini teman-teman. Pertama, saya pun sebagai sahabat kamu juga pernah merasakan apa yang kamu alami. Coba sekarang angkat tangan kanan kamu deh. Angkat tangan kanan kamu, taruh di atas dadamu. Pejamkan mata. Di situ rasanya nggak enak banget ya. Di situ rasanya bikin kita tuh pengen nangis, bahkan pengen banget teriak, tapi nggak bisa. Bukan karena kita cengeng, bukan karena kita itu terlalu manja, tapi secara jujur banyak pertanyaan dalam diri kita, kenapa kok ini semua bisa terjadi sih dalam hidup saya? Salah saya itu apa? Dan yang paling besar lagi pertanyaannya, emangnya saya harus ngapain sih supaya mereka berhenti nyakitin saya? Supaya saya berhenti ini ketemu sama orang-orang yang nyakitin saya. Bener nggak? Oke. Sekarang sambil kamu tetap tenang, boleh sambil memejamkan mata, boleh sambil rileks, menikmati apapun yang sedang kamu nikmati. Coba kamu fokuskan telingamu kepada apa yang ingin saya bicarakan ya. Begini loh. Pertama, diri kita itu kadang-kadang memang salah. Saya ulangi, diri kita, diri kamu dan juga saya di masa lalu, kita nih sama-sama harus mengakui kita pernah salah, titik. Salahnya di mana? Diri kita tuh pengen warna hijau menjadi merah. Saya ulangi, diri kamu, diri saya, secara nggak sadar pengen banget warna hijau menjadi merah. Loh, Mas, ini maksudnya apa nih? Sebentar, saya mau tanya sama kamu, tolong jawab dalam hati aja. Kita pikir pakai logika ya. Menurut kamu, bisa nggak sih warna hijau dirubah menjadi merah? Jawab, bisa nggak? Kalau diri kamu menjawab bisa, itu ngawur. Kenapa? Karena warna hijau, seperti apapun kita berusaha merubahnya, akan tetap menjadi hijau. Begitupun dengan warna merah. Sepintar apapun kita merubahnya, paling jauh akan menjadi merah muda atau merah tua, tapi tetap merah. Nah, apa maksud saya dari perumpamaan ini? Sadar nggak? Diri kita itu disakitin orang, bukankah karena kita berpikir kita bisa ya merubah orang lain? Sadar nggak sih? Bukankah hati kita selama ini jadi sakit karena berpikir bisa kan kita merubah diri kita supaya cocok sama orang lain? Saya ulangi ya, coba kamu renungkan. Bukankah benar tebakan saya? Selama ini kita jadi sakit hati tuh seringkali karena apa sih? Pengen merubah orang lain menjadi seperti yang kita mau. Kita kasih tuh mereka waktu, barangkali nanti dia bisa berubah di masa depan. Tapi kenyataannya berubah nggak? Boro-boro, malah tambah parah. Atau sebaliknya, kita berpikir, kitanya sih mas yang salah, sayanya yang salah. Barangkali saya bisa berubah demi dia, barangkali saya bisa berubah demi mereka. Terus kamu kasih waktu deh tuh. Akibatnya apa? Bener, masalah bukannya tambah kecil, malah tambah parah. Hati kamu yang tadinya udah berdarah makin berdarah-darah. Sadar nggak? Itu sama kan seperti warna hijau dan merah tadi. Kita berusaha merubah si warna hijau jadi merah. Ya nggak bisa. Sekalinya hijau tetap hijau. Sekalinya merah tetap merah. Tidak bisa kita rubah. Itu fakta. Jelas nggak? Nah, sekarang tenang. Setelah diri kamu tertampar dan mulai sadar pelan-pelan, ambil nafas dulu yuk melalui hidung dalam-dalam. Kemudian hembuskan pelan-pelan melalui mulut.
relax, santai, kemudian kamu dengarkan obat dari saya yang paling benar. Begini, mereka tuh orang-orang yang jahat sama kita, pada dasarnya tidak sama warnanya dengan kamu. Saya ulangi, mereka tuh orang-orang yang nyakitin kita, berapapun jumlah mereka, sedikit, banyak, atau jangan-jangan orang yang itu lagi, maaf ya. Dia atau mereka itu menyakitin kita karena sebenarnya kita nggak sama dengan dia atau mereka. Dan mereka ataupun dia nggak sama dengan kita. Ibarat kata pakai perumpamaan warna lagi nih. Kamu warnanya hijau, mereka atau dia warnanya merah. Nggak bisa berpadu. Paham nggak? Nah selama ini sebelum ketemu video ini, diri kamu mohon maaf nggak sadar. Berpikir bahwa aku bisa. Bisa apa? Bisa memaksakan diriku untuk cocok dengan dia atau mereka. Atau kebalik, kita maksa nih supaya dia atau mereka lama-kelamaan kalau saya kasih waktu mungkin bisa berubah karena saya. Nah sekarang kita rubah yuk pola pikirnya, mau nggak? Pola pikirnya sederhana kok. 1, nggak semua orang harus cocok dengan saya. Ucapkan, ayo. Nggak semua orang harus cocok dengan saya. Kalau memang pada dasarnya orang itu atau mereka sudah tidak cocok dengan saya tidak boleh merubah dia atau mereka. Saya tidak boleh merubah dia atau mereka. Kenapa? Karena akan sia-sia. Ketika kita berusaha untuk merubah dia atau mereka, kita seperti melukis di atas air, teman-teman. Pernah nggak kamu coba melukis di atas air? Bisa nggak? Nggak bisa. Setiap apa yang kita lukis akan menghilang secara cepat dan kembali menjadi air yang seperti keadaan semula. Itulah manusia. Kita nggak akan bisa merubah dia atau mereka. Kalaupun bisa, perubahannya cuma sebentar. Ada loh orang yang berubah demi orang yang dia cintai, tapi itu sebentar. Begitu dia lagi berantem, dia kembali lagi ke sifat aslinya. Kalau dasarnya dia tukang mabok, tukang selingkuh, bisa nggak dia berubah gara-gara kamu? Bisa. Tapi ketika kalian berantem, dia akan kembali ke sifat asalnya. Ya kalau mabok, ya mabok lagi. Ya kalau selingkuh, ya selingkuh lagi. Berarti yang BODOH siapa? Kita apa dia? Kita harus mengakui diri kita sendiri. Dalam dunia pergaulan juga sama kan? Dalam dunia sosial, kita udah tahu nih orang-orang nggak cocok. Atau dulu mungkin cocok, sekarang udah enggak karena salah satu di antara kita naik level gitu ya. Kamu udah naik frekuensinya gara-gara pagar kehidupan, sering kamu dengerin, praktekin gitu kan. Sementara mereka atau dia mungkin nggak pernah. Karena nggak pernah, mereka pikirannya tetap di bawah, kamu udah levelnya naik, nggak cocok frekuensinya. Ya udah, jangan dipaksain cocok. Ya tapi dia teman baik mas. Dia orang-orang itu pernah baik sama saya. Aku ingin mereka bersamaku. Ya. Kalau zaman saya dulu saya bilang kayak gini, tahu nggak apa? Saya beri nama tragedi Pret. Tahu nggak tragedi Pret itu apa? Sebuah tragedi di mana kita ngeyel, pengen merubah seseorang atau sesuatu menjadi seperti yang kita mau, padahal nggak bisa. Nah ingat pesan saya ya, kamu tidak bisa merubah dia atau mereka. Yang perlu kamu lakukan ketika memang terbukti berdasarkan kenyataan kamu dan dia atau mereka tidak cocok lagi. Apa yang harus dilakukan? Halo, apa yang harus dilakukan? Jawab. Betul, meninggalkan tanpa drama. Gak usah pakai miris-miris kayak film Korea di Netflix, gak ada yang nonton. Gak usah pakai mewek-mewek seperti sinetron di Indosiar yang gak habis-habis. Gak, beda-beda ya. Bangun, ayo tepuk pipi kita, bangun. Ini bukan sinetron, ini bukan drama di Netflix yang bisa kita tonton berepisode-episode gak tamat-tamat, bermusim-musim, betul? Ini kenyataan. Bangun dari tidur, dia gak cocok sama diriku, itulah sebabnya aku sakit hati dengan dia, aku tinggalkan dia baik-baik. Nah di sini pertanyaannya, mas, kalau kita ninggalin dia atau mereka berarti mutusin silaturahmi dong mas. Bukannya itu gak bagus? Siapa yang suruh memutuskan silaturahmi? Yang harusnya kita lakukan sekedar menjauh. Tapi kalau bertegur sapa mah boleh, tapi jangan terlalu deket lagi. Wong udah gak cocok kok, gak usah ngeyel, betul gak? Nah sekarang pertanyaannya, kita udah bosan sakit hati atau masih pengen teriris-iris hatinya? Kalau masih pengen, ya udah coba lagi aja. Paksa diri kita supaya cocok. Pasti besok hatinya kamu hancur lebur jadi seperti drama Korea yang akhir-akhirnya selalu mewek. Betul apa betul? Udah ya, jangan drama Korea ya. Kenyataan ini, bangun, senyum, sadar.
Oke? Bangun, senyum, sadar. Jelas? Nah, seperti biasa, kalau diri kamu nonton video saya di Pagar Kehidupan sampai hampir habis, saya selalu punya hadiah istimewa yang hanya ditonton atau dimengerti oleh kamu yang menonton sampai habis. Hadiahnya apa? Masih ada kaitannya. Kamu sadar nggak? Dari tadi saya hanya memberikan sebuah penjelasan, tapi saya belum memberikan kamu sebuah solusi. Gimana cara meredakan hatiku yang sakit ini loh mas? Saya semua setuju dengan perkataan Mas Aryan tadi, itu semua bener banget deh, saya ketampar. Tapi hati saya yang udah sakit ini harus diapain gitu loh mas? Kan nggak bisa ini dilewatin gitu aja. Nah sengaja obatnya saya taruh di bagian akhir. Hati kamu sakit, hati kamu nggak enak, ini obatnya. Oke? Pertama, yang harus kamu lakukan adalah sediakan waktu untuk kamu sendirian. Ayo cari waktu untuk sendirian dulu ya. Kalau sekarang kamu lagi sendirian, lagi nggak sibuk ngapa-ngapain maksud saya, nah itu bagus, bisa langsung praktekin ini. Ya. Sekarang coba prakteknya gini. Diri kamu duduk di kursi. Ya, bersila boleh, duduk di kursi boleh. Kemudian kamu tegakkan punggung kamu. Nggak boleh nyender ya, jadi nggak boleh nyender. Tegakin punggung seperti orang bermeditasi. Bersila boleh, duduk boleh. Tegakin punggungnya, nggak boleh bongkok, nggak boleh nyender. Sudah? Nah, pejamkan mata. Pejamkan mata, kemudian kamu hembuskan atau kamu tarik dulu napasnya dalam-dalam melalui hidung. Hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Sekarang saya ingin kamu lakukan apa yang saya suruh ya. Angkat tangan kanan kamu, teman-teman. Kemudian taruh di atas dada kamu. Sudah? Nah, sambil kamu menaruh tangan kanan kamu di atas dadamu, sambil memejamkan mata, saya ingin kamu ikuti perkataan saya. Ikuti perkataan saya begini dengan suara yang terdengar telingamu ya. Katakan begini. Aku adalah aku. Diri ini tidak harus cocok dengan mereka. Diri ini tidak harus cocok dengan dia. Kali ini aku sadar bahwa ini semua bukan salahku. Bahwa ini semua adalah sebuah hal yang wajar dalam hidup saya. Saya belajar dari ini semua. Saya terima ini semua. Saya belajar dari ini semua. Dan saya maafkan diri ini. Saya ampuni diri ini. Saya maafkan tubuh ini. Saya ampuni tubuh ini. Saya maafkan dia. Saya ampuni dia. Saya maafkan mereka. Saya ampuni mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Saya terima ini semua. Terima kasih. Terima kasih. Saya terima. Selesai. Buka matanya. Bagaimana rasanya? Apakah ada air mata yang keluar, kemudian perasaan yang menjadi sejuk? Nah, itulah obatnya mengobati hatimu yang sedang terluka. Jadi sekarang gini deh. Nanti di masa depan ketika kamu lagi sakit hati lagi dengan orang lain, ingat ada video ini. Kamu bisa masukin video ini ke playlist kamu dulu ya. Atau mungkin kamu simpan linknya dimanapun gitu. Atau share dulu deh ke teman kamu, suruh dia simpan juga. Nanti ketika kamu sakit hati, tonton lagi video ini. Dari depan sampai belakang praktekin lagi. Ini emas sekali ya. Jadi saya ingin ketika diri kamu sakit hati, sekarang kamu paham salahnya di mana, dan yang paling penting udah tahu gimana cara mengobatinya ya. Kalau diri kamu sudah sembuh gara-gara ini, alhamdulillah, puji Tuhan saya bersyukur. Tapi kadang-kadang kita butuh teman untuk mendengarkan kita, dan saya siap untuk curhat sama kamu. Kalau emang kamu butuh curhat dengan saya, pengen saya mendengarkan masalah kamu dan memberikan solusi langsung, caranya bisa lihat di deskripsi video ini ya. Insya Allah seizin Tuhan masih ada slot yang tersedia untuk kamu dan saya siap membantu kamu. Oke? Senyum lagi ya. Tersenyum terus, bahagia terus. Alhamdulillah. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing,
and keep loving. Bye-bye.